Bapak Ibu saudara terkasih, teman-teman Abdi Wacana, puji syukur kita kembali berjumpa di Jumat siang hari ini. Puji syukur juga kita panjatkan bahwa kita telah selesai mengadakan penilaian akhir semester bagi seluruh siswa-siswi SD Abdi Wacana. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, untuk pertama kita masuki ibadah bersama, mari kita angkat pujian NKB 189, Pegang Tanganku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami rindu ya Tuhan, disapa oleh Engkau, dijamah oleh firman-Mu Tuhan. Seperti rusa Tuhan yang merindukan air, kami memohon Engkau memberikan kami kesegaran yang baru di tengah kepenatan kami dalam menjalankan hari-hari kami. Benar ya Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa-Mu. Berikanlah kami Tuhan air yang menyejukkan tersebut. Tuhan, kami siap untuk Engkau sapa dan Engkau jamah melalui firman-Mu. Bersabdalah kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saudara terkasih, siang hari ini Bapak kita Pak Yosi hendak men-sharingkan, menyampaikan kesegaran firman Tuhan di siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Abdi Wacana pada siang hari ini. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada siang hari ini diambil dari
2 Korintus 6 ayat 16 sampai pasal 17 ayat 1. Tema kita pada ibadah kita siang ini, Allah tinggal di dalam kita. Firman Tuhan berkata demikian. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengar firman Allah, memelihara dalam hatinya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar istilah lawatan Allah untuk menggambarkan pertemuan dalam hadirat Allah. Jadi banyak pendeta atau hamba Tuhan atau pemimpin gereja yang mengatakan tentang lawatan Allah. Baik itu terjadi dalam pertemuan kelompok seperti dalam acara ibadah kita pada siang hari ini, maupun secara individual atau pribadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita melihat bahwa Tuhan tidak hanya sekedar melawat, tetapi Tuhan menginginkan tinggal. Tuhan bukan hanya melawat umatnya, tetapi mencari kediaman atau tempat untuk tinggal. Saya mau mengilustrasikan Bapak Ibu perbedaannya antara melawat dan tinggal. Saya mempunyai beberapa teman yang merupakan sahabat-sahabat baik saya. Dalam berbagai kesempatan saya mengunjungi mereka untuk menghabiskan waktu bersama-sama dengan mereka. Tetapi setelah kunjungan itu berakhir, saya akan kembali ke rumah saya, di tempat saya tinggal. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya tidak bersama-sama lagi dengan teman atau sahabat-sahabat saya tersebut. Itulah yang disebut lawatan. Bapak Ibu Saudara, salah satu janji terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya mengatakan, aku akan tinggal bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Demikian firman Tuhan yang kita dengar dari dari 2 Korintus 6 ayat 16 tadi. Sebuah pernyataan yang mengagumkan, yang harus kita syukuri dan harus kita sambut. Karena Allah yang adalah pencipta, pemilik tunggal alam semesta jagat raya ini menyatakan kehendaknya untuk tinggal di dalam kita dan hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sejalan dengan janji ini, maka dalam ayat yang lain, yaitu dalam Efesus 2 ayat 22 itu firman Tuhan tertulis,
di dalam Dia kamu atau kita juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan janji Allah kepada kita. Namun Bapak Ibu Saudara, setiap janji itu tentu ada syaratnya. Allah tentu tidak sembarangan saja mau tinggal begitu saja di dalam kehidupan setiap orang. Dan bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka janji tersebut juga menjadi tidak berlaku. Bukan karena ketidaksetiaan Allah, apabila janji tersebut tidak terpenuhi, melainkan karena ketidaksetiaan kita. Allah tidak mungkin berbohong. Allah yang tidak mungkin ingkar janji. Tetapi sangat mungkin bagi kita manusia untuk meniadakan pernyataan Allah tersebut. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Markus 7 ayat 13 mengatakan, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu kamu lakukan. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena jika tidak hati-hati, adat istiadat atau kebiasaan kita bisa menghambat dan sangat mungkin akan membuat firman Allah menjadi tidak berlaku secara penuh dalam kehidupan kita. Saya tidak gebuyah-uyah mengatakan bahwa semua adat istiadat itu jelek atau tidak baik. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi kita harus bisa hati-hati. Kita harus bisa memilah-milah sendiri mana kebiasaan atau adat istiadat kita yang bisa menajiskan iman kita, dan mana yang harus kita tinggalkan dari kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 17 dalam bacaan kita tadi, firman Tuhan mengatakan, meminta kita, menyuruh kita dengan mengatakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menyentuh apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, syaratnya kita harus keluar dari cara-cara duniawi kita. Dan bila kita memenuhi persyaratan ini, maka Allah mengatakan bahwa Ia akan menerima kita. Tapi sebaliknya, jika kita tidak keluar, maka Ia juga tidak akan menerima kita. Mengapa Tuhan tidak menerima kita? Untuk menjawabnya, kita harus tahu lebih dulu siapa Allah itu sesungguhnya. Allah adalah terang sejati, dikatakan dalam Alkitab. Dan di dalam Dia tidak ada kegelapan sedikit pun. Karena kegelapan itu tidak bisa tinggal di dalam terang. Begitu juga sebaliknya. Dalam bahasa Alkitab, kegelapan juga bisa diartikan sebagai kecemaran duniawi atau kenajisan. Dan kecemaran berarti Bapak Ibu Saudara berlawanan dengan kekudusan. Karena itu Tuhan meminta umatnya untuk selalu berusaha menjaga kekudusan kepada orang-orang percaya. Karena Allah telah menguduskan orang-orang percaya. Dalam Imamat 20 ayat 7 dan 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu,
sama seperti kita yang kudus, yang telah memanggil kamu keluar. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, menjadi kudus bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan, karena tidak ada pilihan lain. Karena Allah tidak akan tinggal di dalam kita jika kita gagal memenuhi persyaratan, yaitu memisahkan diri kita dari cara-cara hidup duniawi yang penuh dengan kecemaran. Dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, siapa yang memilih untuk menjadi sahabat dunia, sahabat kegelapan, dia menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Bapak Ibu Saudara, janji-janji besar Allah adalah Dia akan selalu tinggal bersama-sama dengan kita dan hidup di tengah-tengah kita, bukan hanya melawat yang sifatnya sementara. Hal itu menjadi sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena dengan demikian maka segala berkat Allah itu berarti juga menyertai kita dan tinggal di dalam hidup kita. Amin. Tetapi sekali lagi, jangan abai apa yang Allah minta untuk kita lakukan dalam hidup kita, yaitu selalu hidup dalam menjaga kekudusan. Pertanyaannya bagi kita mungkin, bagaimana kalau kita jatuh ke dalam dosa? Bapak Ibu, orang kudus, orang benar itu bukan orang yang tidak berdosa, tetapi orang yang bertobat dari dosanya, orang yang bangkit dari kejatuhannya. Dikuduskan berarti dikhususkan. Pada saat kita terjadi kecemaran, maka kekhususan Allah itu menggerakkan kita untuk bangkit. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah bukan hanya mau melawat kita lalu pergi meninggalkan kita, tetapi Dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Dalam persoalan dan masalah seperti sekarang ini, persoalan masalah yang berkepanjangan ini, kita perlu menyadari bahwa kita tidak sendiri, karena Allah ada tinggal bersama-sama dengan kita. Karena itu kita harus selalu berani menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam tantangan, karena Allah selalu tinggal bersama-sama dengan kita. Kalau dalam versi Wahyu 3 ayat 20 itu berbunyi bahwa aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Itulah makna dan arti bagaimana Allah tinggal di dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi, ada sebuah persyaratan yang sangat serius untuk semua itu. Karena yang gelap itu tidak mungkin bersatu dengan terang. Dikatakan dalam ayat sebelumnya Bapak Ibu, dalam 2 Korintus 6 ayat 14 itu dikatakan bahwa yang gelap itu tidak mungkin bersatu dengan terang. Tidak mungkin yang kudus itu tinggal di dalam kecemaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayat terakhir yang kita baca tadi, mari kita jadikan pesan untuk kita bawa, agar Allah selalu tinggal di dalam hidup kita dengan otoritas penuh yang akan menjadi milik kita, menjadi pelindung kita, menjadi penyamin kehidupan kita. Kita baca sekali lagi 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena sekarang kita memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani,
Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara, mari kita jalani hidup ini dengan mengacu pada perintah Allah. Agar dengan demikian kita selalu hidup di dalam kemenangan. Karena Allah tinggal bersama dengan kita. Immanuel. Amin. Kita saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu, saudara kasih, menyambut firman Tuhan yang telah dibagikan oleh Pak Yosi. Mari kita angkat pujian Di Jalan Hidupku. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamatku. Kita cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, tidak ada satu tanda pun kapan masalah ini akan berhenti secara pasti. Tetapi ada satu janji kepastian, yaitu Allah tinggal bersama-sama dengan kami, menjadi bagian hidup kami. Karena itu Tuhan, dengan janji itu kami mengamini bahwa siapakah yang akan menjadi lawan kita kalau Allah bersama-sama dengan kita. Karena itu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, ajar kami untuk terus bersedia mentaati dan meyakini bahwa Allah selalu tinggal bersama-sama dengan kami. Dengan demikian, kami menjadi orang-orang yang setia berjalan dan tidak takut dengan masalah dan persoalan yang kami hadapi. Namun demikian, Bapak Tuhan,
kami harus senantiasa berjalan dalam hati-hati. Biarlah apa yang sudah menjadi peraturan untuk kami lakukan, itu juga kami jalankan. Supaya dengan demikian, bukan hanya keamanan pribadi yang kami dapatkan, tetapi kami juga boleh menjadi teladan bagi banyak orang untuk disiplin di dalam menjalani hidup ini. Bapak, terima kasih, kami berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk sekolah Abdi Wacana yang masih terus Tuhan pelihara. Walaupun kami berjalan dalam berbagai macam persoalan, tapi kami mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kuat pengasihan Tuhan, agar pada waktunya aktivitas ini boleh kembali berjalan normal. Tapi untuk sementara ini Tuhan, biarlah melalui Zoom, live streaming, atau berbagai macam yang kami lakukan untuk kegiatan belajar dan mengajar, semua boleh diberkati Tuhan, bermakna bagi pertumbuhan para murid didik kami. Berkati murid-murid kami, peliharakan mereka, jauhkan dari pada persoalan, masalah, dan sakit penyakit serta bahaya. Tuhan berkati dan lindungi mereka. Juga bagi orang tua mereka, Tuhan memberkati. Usaha orang tua para murid, pekerjaan orang tua para murid, agar Tuhan terus memberkati dan mencukupi kehidupan mereka. Sebagai guru, Tuhan berkati, agar para guru juga Tuhan terus peliharakan bersama dengan seluruh keluarga. Bapak, begitu juga dengan para pengurus dan pembina, Tuhan berkati, agar pelayanan yang dilakukan melalui Abdi Wacana ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga dalam aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan, Tuhan lindungi, dan Tuhan peliharakan. Begitu juga bagi seluruh karyawan, Tuhan berkati agar diberikan kesehatan dan kekuatan. Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Tuhan berkati agar semua jerih payah dan upaya untuk mengentaskan bangsa dari bahaya COVID-19 dan krisis ekonomi ini dapat diatasi karena penyertaan dan berkat Tuhan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah memasuki kehidupan kami masing-masing, kami juga mohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, boleh menjadi hari-hari yang selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebagaimana yang kami imani di dalam firman-Mu, bahwa Allah tinggal hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami, yang kami naikkan kepadamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu seterkasih, ibadah kita selesai. Kini saatnya kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Namun sebelumnya, angkatlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapak Ibu, saudara terkasih, ibadah Jumat siang kita bersama-sama dengan seluruh
teman-teman Abdi Wacana telah selesai. Tetap patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari sakit penyakit. Selamat mempersiapkan Advent kedua. Tuhan berkati. Salam sehat.